ada pemicunya, ada korbannya, ada juga pengkhianatnya. Itu begini, di tanggal 24 Juni 2023 itu saya mendapat WhatsApp yang mengatasnamakan Yusuf Mansur. Apakah itu benar Yusuf Mansur atau bukan? Ya kan? Kemudian saya cek ke teman-teman karyawan, 14 karyawan Paytren, apakah ini benar nomornya Yusuf Mansur. Ternyata itu bersesuaian, Pak. Gitu ya. Keluar lawyer, kemudian yang pegang perkara ini, saya katakan, Mas, ini uang umat, ayo kita urusi lagi, kasihan umat, jangan juga sampai umat terjolimi, kita yang menjolimi. Apa Tetapi tanggapan mereka? Tanggapan mereka, saya sudah ingin melupakan urusan itu. Jadi nggak mau mereka. Ternyata setelah saya gugat, mereka jadi kuasa hukumnya gitu loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, karena ada video baru sih dari Toyiba Channel. Ini sebenarnya sudah saya mau bahas lama ya. Jadi saya pernah bertemu dengan beberapa orang korban dari lebih tepatnya investasi bodong ya, batubara di Darussalam. Nah, beberapa orang ini cerita kepada saya ini bahwasanya ada orang di dalam mereka itu yang dalam tanda kutip itu mengkhianati mereka gitu, karena telah katakanlah katanya nih, menurut katakanlah dia mungkin sudah mendapat bagiannya gitu, dan mungkin malah lebih bagiannya. Kayak teman-teman, ini berkaitan dengan Pak Jaini sebenarnya ya. Nah, Pak Jaini itu pernah di WA lah katakanlah, katanya dari Yusuf Mansur. Biar enak teman-teman, karena ada dua video ini biar bisa diperbandingkan ya. Kita lihat video pertamanya, yuk cek it out. Ya begini, di tanggal 24 Juni 2023 itu saya mendapat WhatsApp yang mengatasnamakan Yusuf Mansur. Apakah itu benar Yusuf Mansur atau bukan? Ya kan? Kemudian saya cek ke teman-teman karyawan, 14 karyawan Paytren, apakah ini benar nomornya Yusuf Mansur. Ternyata itu bersesuaian, Pak. Gitu ya. Jadi artinya memang ada memang dari Yusuf Mansur benar gitu. Pak Jaini, padahal Yusuf Mansur sudah mengajukan banding ya Pak. Itu di tanggal 20 Juni Pak ya. Iya betul ya. Berarti menurut Pak Jaini sebenarnya permintaan dia dalam WhatsApp ini apa sebenarnya Pak, yang Pak Jaini rasa? Jadi begini, kalau saya sih sebenarnya kan di samping WhatsApp itu kemudian saya diamkan, kemudian juga tidak begitu lama, hampir maghrib, bahkan saya sudah duduk di sajadah nunggu anak wudhu, rencananya mau sholat maghrib bareng itu, juga ada telepon Pak. Cuman memang tidak saya angkat karena sudah di atas sajadah Pak. Menurut saya sebenarnya sih kalau WhatsApp dan lain sebagainya, kalau Yusuf Mansur itu udah nggak saya pikirin lah Pak gitu. Begitu ya Pak? Ya artinya kalau bahasa Jawanya wes tak gagas itu. Gimana Pak? Orang tak gagas. Artinya? Artinya sudah tidak pernah saya pikirkan lah gitu. Tidak pernah saya pikirin gitu. Iya. Ngapain saya pikirin gitu. Kenapa begitu? Karena saya kan di 2010 itu Yusuf Mansur kan pernah juga berjanji akan menyelesaikan investasi bisnis batubara ini. Tapi kenyataannya kan realisasinya tidak ada. Artinya saya sudah tidak mau lagi dibohongin lah begitu Pak. Ya kan? Tidak mau dibohongin dan tidak mau dikasih janji manis. Apapun yang diucapkan Yusuf Mansur itu menurut saya sudah jauh dari kenyataan lah. Gitu ya Pak? Iya. Dan perjuangan saya untuk mengajukan gugatan nomor perkara 28/2023 di 22 di PN Jakarta Selatan itu kan juga cukup lama. Kenapa baru setelah ada putusan, kenapa baru mereka me-WhatsApp saya untuk mengajak bertemu, kemudian berbicara dari hati ke hati kan begitu kan? Jadi ya saya sudah nggak saya gagas lah Pak gitu, nggak saya pikirin lagi Pak.
Tapi sampai sekarang WhatsApp itu Pak Jenny nggak balas? Nggak saya balas. Dan di sini kan ada kalimatnya itu adalah dia minta ini privat, nggak usah disampaikan ke Pak Darso, tidak ada orang yang tahu. Kemudian dalam pertemuan tidak mau didokumentasikan dan lainnya kan Pak Darso begitu ya. Ya. Sementara perkara saya ini kan sudah menjadi konsumsi publik, Pak. Betul. Kalau saya melakukan pertemuan tanpa dipublikasikan, kemudian diam-diam, ujung-ujungnya nanti netizen berpikir ujung-ujungnya hanya duit saja, Pak. Gitu ya. Padahal sementara saya kan amal ma'ruf nahi mungkar, artinya memang hak saya harus saya perjuangkan, kemudian saya menginginkan bahwa tidak ada korban-korban lain setelah ini, Pak. Gitu. Oke, itu video pertamanya ya teman-teman. Jadi di sana ya katakanlah Pak Jenny di WA kayak itu. Mungkin bisa benar, mungkin juga bisa tidak, mungkin itu Yusuf Mansur benar, mungkin juga bisa tidak. Tapi ya kalau orang lain atau misalkan gak ada hubungannya dengan Yusuf Mansur kan kurang kerjaan gitu. Ngapain juga bantuin Yusuf Mansur, kan gak ada gunanya. Ya mungkin juga bisa jadi itu orang utusan Yusuf Mansur, bisa jadi juga itu ya Yusuf Mansur sendiri. Karena ya beberapa kali ya saya dapat cerita itu bahwasanya sering orang-orang seperti misalkan tolah kita ambil saja yang paling sederhana itu Pak Darso, katanya pernah diajak sama Yusuf Mansur untuk ketemuan gitulah. Dan di sana itu pertemuannya selalu dirahasiakan gitu, kayak apa ya? Kayak intelijen gitu, mungkin kayak gitu ya. Oke, jadi kaitannya apa dengan video yang berikutnya ya sebenarnya ya sangat berkaitan sih, karena ini berhadapan dengan masalah kasus hukum ya. Walaupun ini masih perdata yang dipermasalahkan. Kita lihat dulu video yang keduanya biar nanti kita bahasnya lebih enak ya. Yuk check it out. Jadi begini, ini lucu, kontradiktif Pak. Ya. Yang awalnya itu BMT sebagai tergugat 4, Ya. itu dari jawaban sama duplik itu kan mereka menolak mengatakan tidak pernah menerima uang investasi saya, Pak. Ya. Tetapi lucunya lagi di dalam alat bukti justru dia mengatakan memang benar saya meletak uang di sana, kemudian uang itu sudah saya ambil, Pak. Mereka membuktikan itu dengan bukti P42, Pak. Ya. Begitu. Nah, kemudian bukti itu oleh pengadilan bukti itu tidak dipertimbangkan, Pak. Dikesampingkan. Nah, mereka mengatakan bahwa karena itu tidak dipertimbangkan, mereka menganggap putusan majelis hakim ini tidak cermat, Pak. Iya. Nah, saya mengajukan kontra memori terhadap itu, saya kontra. Kalau sedikit saja di kepala lawyernya itu ada intelektualnya, Pak, ada ilmunya, tentu dia tidak akan pernah mengajukan itu kan begitu. Nah, ini diajukan kembali di pengadilan banding. Ya, yang dulu kalau itu belum pernah. Oh. Ya, mereka mengatakan sebenarnya kan alat bukti yang dia ajukan ini kan keterangan sepihak, Pak. Iya. Surat pernyataan sepihak. Kalau surat pernyataan sepihak itu tentu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Ya. Syarat formilnya itu ditulis oleh tangan saya sendiri, kemudian jumlahnya pasti. Sementara ini dalam bentuk ketik-ketikan, Pak, itu. Terus kemudian dalam persidangan saya itu alat bukti itu sudah saya tolak. Kenapa itu saya tolak? Alasan saya karena di dalam surat itu tanda tangannya bukan tanda tangan basah, Pak. Tetapi bisa scanan, bisa fotokopian. Artinya dipalsukan. Nah, saya menduga dengan keras suratnya dibuat belakangan, kemudian tanda tangan saya itu di-scan atau difotokopi di tempat itu. Gitu. Nah, nanti ada pidananya pemalsuan dokumen 263 ayat 1 ayat 2 juga akan saya masukkan, Pak, begitu. Nah, kalau di dalam perkara perdata ketika saya sudah menolak, alat bukti itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Ya. Harus ada alat bukti yang lain yang menguatkan alat bukti itu. Ya.
Karena alat bukti itu sudah tidak bisa berdiri sendiri sehingga menjadi alat bukti permulaan saja. Lalu kemudian mereka menambahkan, katanya saksi Heri Mustafa itu mengatakan saya sudah mengambil uang itu. Dia yang BMT mengatakan seperti itu. Padahal Mas Heri sendiri sesuai dengan catatan saya, kemudian sesuai dengan catatan pengadilan, mengatakan bahwa bukti P2 itu Mas Heri tidak tahu. Ya kan karena ditunjukkan di persidangan saya uji gitu. Bukti P2 itu dia tidak tahu. Kemudian pengacara dari BMT itu bertanya, apakah saudara tahu bahwa uangnya sudah diambil? Saya tidak tahu, alat buktinya saja tidak tahu gitu. Justru saya ini sebenarnya mengajak mereka untuk membersihkan nama baik mereka, Pak Darso. Gitu ya. Jadi sebelum saya mengajukan gugatan itu saya sudah mengajak kepada salah satu waktu itu jadi sekretaris BMT, kebetulan lawyer, kemudian yang pegang perkara ini, saya katakan, Mas, ini uang umat, ayo kita urusi lagi, kasihan umat, jangan juga sampai umat terjolimi, kita yang menjolimi. Apa Tetapi tanggapan mereka? Saya sudah ingin melupakan urusan itu. Jadi nggak mau mereka. Ternyata setelah saya gugat, mereka jadi kuasa hukumnya gitu loh. Iya. Dan itu jamaah tahu semuanya gitu. Iya. Berarti ada udang di balik batu menurut jamaah yang lainnya itu. Oke, itu teman-teman video keduanya. Nah, sepertinya Pak Jenny memang sudah nggak percaya sama sekali Yusuf Mansur, karena memang melihat daripada ya pasti Pak Jenny tahulah siapa orang yang mungkin katakanlah saya sebut itu, bahwasanya dulu itu memang ada orang yang memang pada awal-awalnya menggebu-gebu ingin mempermasalahkan Yusuf Mansur dalam kasus batubara ini. Setelah banyak bicara, terus tiba-tiba dia itu malah menghilang, nggak mau ngebahas kasus itu lagi, nggak mau nggak mau membantu teman-teman ini lagi. Dan belakangan ketika kasus ini muncul, katanya di video Pak Darso itu ada bahwasanya dia malah menjadi pengacara atau pembela daripada Yusuf Mansur. Nah, ini katakanlah salah satu orangnya itu pengacara yang bela Yusuf Mansur. Jadi ada pengkhianatan di kalangan korban daripada investasi bodong batubara PT Adi Bantar Perkasa gitu. Jadi teman-teman nggak perlu heran kalau misalkan pasti ada kontroversi di sana gitu, karena memang ada pemicunya, ada korbannya, ada juga pengkhianatnya. Itu sederhana sih sebenarnya kalau kita melihat dari segi itu. Tapi bagusnya dari sini Pak Jenny itu tidak tertarik, karena Pak Jenny merasa bahwasanya omongan Yusuf Mansur itu ya cuma dianggap abarnya nggak akan bener gitu. Kalau misalkan Pak Jenny itu dirayu, pada akhirnya ujung-ujungnya paling juga dihianati dengan seperti teman-teman yang lain gitu. Apalagi Pak Jenny pegang beberapa kasus yang memang penting gitu dalam kasus itu, termasuk mantan para karyawannya gitu. Jadi aneh sih sebenarnya kalau misalkan masih ada orang yang percaya dengan bujuk rayu Yusuf Mansur gitu. Akhirnya pasti akan dikecewakan, itu udah pasti. Kalaupun misalkan dia nggak dikecewakan, pasti jadiin benteng seperti pengacaranya itu, malah sekarang jadi beracara belain Yusuf Mansur, dan mungkin bayarannya juga nggak seberapa gitu. Ya tahulah kalau Yusuf Mansur itu orang pelit sekali gitu ya. Faktanya apa? Faktanya dia nggak mau bayar gaji karyawan, dan faktanya apa? Ya dia pinginnya gratisan kalau punya karyawan. Itulah tanda-tanda orang pelit. Mudah-mudahan teman-teman tetap terus mendoakan kita, terus membantu kita minimal menonton atau misalkan men-share video teman-teman yang lain juga gitu ya. Ya begitulah intinya dalam kasus batubara itu, memang ada korbannya, ada pelakunya, ada pengkhianatnya juga. Jadi nggak aneh. Nah teman-teman, nanti saya akan bahas tentang BMT Darussalam, karena saya sebenarnya punya beberapa data yang sangat penting yang memang belum saya buka di sini gitu ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan, karena nantinya BMT-nya juga akan menjadi tergugat utama, jadi saya mungkin perlu perlihatkan itu gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.